Yo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kita tetap sehat dan diberikan kesabaran di tengah janji 19 juta lapangan pekerjaan yang gak jelas itu. Dan semoga kita terhindar dari sifat semena-mena dan tidak adil terutama kepada orang di bawah kita. Karena di atas itu masih ada atasnya lagi. Segeralah bertobat sebelum kiamat. Di video ini, saya kembali melanjutkan perjalanan solo hiking ke gunung yang katanya atap Jawa Barat. Kenapa disebut atap Jawa Barat? Ya nggak tahu. Teman-teman ada di daerah Banten ingin ke Gunung Ciremai, saya sarankan untuk naik kendaraan umum saja, karena kalau naik motor, bokong kalian pasti akan terasa hot, sehot-hotnya. Untuk rutenya, silahkan kalian cari sendiri di Google Maps, karena saya pun beberapa kali salah belok dan nyasar. Oke coy, sampai juga di base camp Apuy, Gunung Ciremai. Gue masih deg-degan nih, kira-kira bisa nggak ya trekking solo gitu, tektok gitu. Harusnya sih bisa ya, soalnya gue lihat dari beberapa bulan kemarin banyak juga tuh vlogger-vlogger yang solo hiking gitu. Tapi ada juga yang bilang katanya peraturan sekarang tuh nggak boleh. Ya semoga bisa lah. Langsung ke pos registrasi. Tebu 2 nanti Apuy biasa. Oh tapi tidak. Oke cuy, sorry banget tadi gua lupa bikin video. Jadi kesimpulannya gua bisa tektok asalkan nanti ada barengan gitu. Semoga ada barengannya. Setelah negosiasi panjang tadi, akhirnya bisa juga, alhamdulillah. Oh iya lupa. Jadi di base camp Apuy ini lengkap ya menurut gua. Kamar mandi juga banyak banget. Terus musola juga enak. Terus banyak warung-warung juga banyak banget nih. Ini jam 5 sore. Kabut udah mulai tebal banget nih. Oke, see you di jam 2 malam nanti tektok. Oke, semoga tidak hujan. Jadi yang tektok ataupun yang camp bisa istirahat di sini. Ya cuy, sekarang jam 2:17. Ternyata nggak sepi juga sih, banyak yang datang jam segini. Gue tuh udah sempet khawatir gitu. Soalnya di base camp gue sendirian aja dari tadi. Dari jam 9 malam lah. Ternyata udah banyak yang datang. Dan gue suruh nunggu dulu nih buat regisnya. Dibarengin nanti sama yang dari Bandung 2 orang katanya. Setelah registrasi, saya pun heran ternyata di data tersebut saya tetap tercatat sebagai pendaki solo. Ya kalau gitu ngapain saya nunggu orang lain? Ya udahlah, nggak apa-apa, ikuti arahan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start trekking. Jam 2:25. Biasanya orang-orang pada foto nih di sini nih. Gua nggak usah lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ciremai. Jadi coy, untuk registrasi sekarang untuk solo 115.000. Untuk yang camp 125. Itu udah dapat voucher makan sama sertifikat. Nggak tahu sertifikatnya buat apa. Seperti biasa, cuacanya dingin banget. Tapi menurut gua nggak sedingin di Cikuray. Sepi. Jalan dari base camp sampai ke pos 1 tuh jalanannya masih bebatuan kayak gini nih. Ini kayaknya motor juga bisa nih sampai sini. Ada juga mungkin ojek sampai pos 1 atau pos 2. Dan alhamdulillah banget cuaca hari ini mantap. Bintang tuh nggak kelihatan kan. Oke, hampir juga di pos 1. Pos 1 di jam 2:51. Berarti 20 menit lah dari pos registrasi untuk pos 1. Gue langsung lanjut dari pos 1 karena belum kerasa capek juga, cuma ngos-ngosan. Tapi belum pengen minum gitu. Jadi gue lanjut dulu deh. Oke, mantap. Gila coy, mantep banget nih gunung. Langsung nanjak. Nanjaknya gini nih, nggak bohong. Dan
rapat banget ini. Enggak sih, tapi susah pijakannya, tanah semua. Gua ngerekam juga percuma sebetulnya. Ini gelap banget. Ini pohon apa nih, tinggi banget nih, gede. Sejauh ini gue cuma nemu 2 pendaki tadi. Katanya sih ada 5 orang yang udah duluan. Di tengah cuaca dingin dan gelap, rasa khawatir dan takut pun perlahan mulai muncul. Tapi itu merupakan hal yang wajar. Yang wajar itu adalah cerita horor yang dibuat-buat. Fuck, kata gua teh. Sepertinya sampai di pos 2. Jam 3.34, 50 menit. Pos 2, Tegal Pasang. Oke, lanjut lagi. Dari pos 2, sekarang jam 3.42. Oh iya, kenapa sih trekking jam 2, jam 3? Kenapa nggak jam 6, jam 7? Ya emang kayaknya bukan peraturan apa ya, TikTok itu idealnya tuh emang jam segini, jam 2, jam 3. Antisipasi untuk sampai puncaknya tuh biar nggak kesiangan gitu. Gue sendiri nggak ngejar sunrise, nggak. Yang penting sampai puncak aja, udah cukup, dan nggak hujan. Itu yang penting. Setelah memasuki hutan lebih dalam, saya bertanya-tanya kemana beberapa pendaki yang tadi di base camp. Kok pada hilang? Apa mereka sudah duluan? Atau mungkin di belakang saya? Nah, disitulah saya merasa, serem. Jalan dari pos 2 ke pos 3 tuh, jalannya nanjak terus agak licin juga nih, karena kemarin maghrib ada gerimis. Oh iya, kalau ada pertanyaan, kok lu berani sih ngab berangkat solo kayak gini? Takut, nah sama gue juga sebenarnya takut. Cuma mau gimana lagi? Toh sebenarnya hantu itu nggak ada. Dan gue tuh aneh ya. Ada yang bilang kalau mendaki gunung jangan lihat ke atas, jangan lihat ke atas. Lihat mah lihat aja ngab. Asu, kaget lagi aja gua. Kenapa sih diikatnya harus kayak gini nih? Kan mirip ya. Pos 3, mana pos 3? Gua udah jalan sekitar 25 menit, belum sampai juga di pos 3. Wah, apa nih? Bunga kapur. Nggak bohong, nggak tahu gue bunga apa ini. Oke ngab, ini tuh lumut-lumut kayak gini tuh kalau sore ataupun pagi bagus nih, tapi kalau malam serem juga ya. Gue tuh takut salah jalan sebenarnya nih. Soalnya tadi ada turunan gitu, terus gue turun ke bawah. Apa gue tunggu yang lain aja ya? Soalnya di depan udah nggak ada orang lagi nih. Lanjut aja deh. Toh bisa balik lagi. Wow. Jadi setiap jalan tuh kalau udah jalan setapak, luas lagi, jalan setapak, luas lagi. Dan pohonannya tuh bagus-bagus nih, dilapisi lumut. Kaget lagi aja gua.
Ih. Sumpah ngab, ini tuh jalanannya malah landai kayak gini. Gue nyasar nggak nih? Mana pos 3? Wah, ini kali ini pos 3. Tapi bukan. Kayaknya perlu istirahat dulu sekitar 5 menit nunggu yang di belakang. Agak takut juga kalau salah jalan nih. Bukan takut sih, capek gue harus balik lagi kalau salah jalan. Oke, kita istirahat dulu nih, banyak tempat duduk nih. 5 menit nunggu yang dari bawah. Kalau misalkan 5 menit gak datang, ya udah lanjut lagi. Untuk menghindari ketakutan, ada beberapa tips dari saya. Salah satunya, cobalah untuk nyalakan kamera dan kalian rekam. Karena mungkin hantu bisa saja merasa malu jika direkam tiba-tiba. Itu pun kalau kalian merasa hantu itu benar-benar ada ya. Karena udah nunggu 5 menit bahkan 7 menit gak datang-datangnya dari bawah, lanjut aja deh. Bismillah, bismillah, semoga gak nyasar. Gue ragu karena tadi jalanannya landai banget tuh, terus ada turunan, landai lagi. Karena gue rasa jalur Apui kenapa dibilang jalur terpendek? Karena mungkin treknya tuh gue rasa nanjak terus. Kayaknya bener jalannya ngab, kan udah mulai nanjak lagi nih, nanjak banget malah. Wah, ini jalanan bahaya banget nih, licin nih, nggak ada. Waduh, anjir, kepleset gue. Lah sial, kotor. Ini licin ini jalan, sempit juga nih. Wow, keren banget nih ngab. Ini luas banget nih. Apa ini area ngecamp ya? Tapi kayaknya bukan. Iya. Kayaknya ini area camp deh. Oh, pos 3. Akhirnya. Bener jalurnya. Oke. Gua sampai di pos 3. Tegal Masawa. Pos 3. Ketinggian 2096. Transit shelter. Ini pelang pos 3 lama nih, zaman masih ada Belanda kayaknya. Oke, istirahat lagi sekitar 5 menit, makan tipis-tipis, baru cabut lagi. Oh iya, lupa, sekarang jam 4:19, pos 3. Oke cuy, lanjut lagi dari pos 3. Jam 4:34. Treknya masih sama. Dan ini agak landai sini. Alhamdulillah enak. Cuaca juga nggak kelihatan. Semoga cerah terus sampai pagi nanti. Mantap. Di Ciremai itu tiap pos nggak ada saung ya, jadi wajib banget kalian bawa jas hujan ataupun payung. Syukur-syukur bisa double. Tadi di pos 1, 2, 3 nggak ada saung sama sekali. Jadi posnya tuh pelangnya tuh di pohon-pohon gitu. Apa nih? Situs Batu Nyungcung. Oh, karena batunya lancip gitu kali. Oke, Ab.
Sekarang jam 4.45. Langit udah mulai kelihatan nih, udah mulai cerah. Tapi kalau dimatiin, masih gelap nggak ya? Wah, masih gelap banget. Jika mungkin ada yang melihat sesuatu di tempat gelap atau semacamnya, kemungkinan itu merupakan imajinasi saja, atau mungkin kalian mengalami halusinasi dari ketakutan yang berlebih. Wow, lumayan besar. Apa tuh namanya? Hilud. Ya, hilud, ulat. Oke, ini tuh di ketinggian 2200-an kayaknya. Dan dinginnya tuh udah mulai nembus ke lapisan perut. Cuaca alhamdulillah cerah. Semoga terus seperti ini. Mantap. Karena menurut saya hantu-hantu yang seperti di film-film itu diciptakan oleh sutradara, berbeda dengan jin dan manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan mempunyai multiverse masing-masing. Kalau nggak pakai senter masih gelap ternyata. Nyalain lagi deh. Sampai juga di pos 4 jam 5:04. Jadi dari pos 4 ke pos 3 ke pos 4 sekitar 35 menit. Dan di sini tuh ternyata area camp ya. Tuh. Pos 4 2.300. Lanjut dari pos 4 jam 5:07 lewat 6. Yo ngob. Sekarang jam 5:18. Langitnya udah cerah nih. Mantap. Dan treknya masih sama. Kayaknya dari pos 2, pos 3, pos 4, pos 5 tuh sama semua kayaknya. Treknya kadang tanah, kadang akar-akar gitu. Kadang sempit, kadang lebar. Kecuali di pos 1 tadi. Jalan tol gitu. Setelah berjam-jam melewati suasana cukup mencekam, langit pun berubah menjadi cerah secerah kehidupan kita yang hidup biasa saja, bukan dari hasil korupsi dan pajak seperti oknum aparat dan pejabat yang asu itu. Dingin menusuk, badan pegal-pegal, dan nafas ngos-ngosan akan sedikit terobati sebelum sampai di pos 5 karena treknya tidak terlalu menanjak, ditambah sunrise yang mulai menghangatkan tubuh. Wow, luas banget nih. Kayaknya ini juga bisa buat area ngecamp kayaknya. Tapi kayaknya nggak boleh deh. Soalnya ada warning tuh. Awas babi hutan. Ini udah jam 5:56. Gua belum sampai pos 5. Tadi istirahat dulu.
Jujur aja, pegal kaki, capek. Oke cuy, sampai di pos 5. Nih, ini dia nih area camp yang enak banget dan view-nya bagus. Sangyang 2400 mdpl. Jam 6:03. Ada shelter juga nih, shelter emergency. Jadi buat yang hipotermi, yang sakit mungkin ya. Cukup luas area campnya. Dan ini ada apa nih? Situs Pangkusan. Apa ya? Nggak tahu ah. Ada dua rombongan yang camp. 1, 2. Dan itu dia puncak Ciremai. Kelihatan gak? Kayaknya langsung lanjut aja deh. Sekarang jam 6:07. Sebetulnya gue bawa nasi ya, cuma katanya sih ada mata air di pos 6, jadi tanggung lah di pos 6 aja makannya. Oke, lanjut lagi ke pos 6. Langsung lanjut kemana nih? Oh sini. Buset, kecil banget. Oh ini langsung sini. Bismillah. Kita menuju pos 6. Aku ingin segera makan. Dari pos 5 ke pos 6 jalannya udah mulai bebatuan gede kayak gini nih. Waduh, ngeri banget tuh. Kalau kena air terus bisa jatuh tuh. Ini bisa jatuh nih. Kan air kesini nih. Tapi jangan didudukin ya, bahaya nih. Buat pijakan tangan mungkin. Nah, sip. Setelah fisik dan mental kembali gacor 150%, ternyata trek dari base camp sampai pos 5 teh tidak ada apa-apanya. Jauh di depan sana merupakan trek penentuan yang akan bikin organ-organ kita bergetar, sama seperti saat first date bersama ayang idaman kalian. Wah, mantap sekali. Itu dia puncak Ciremai. Tapi nggak perlu khawatir. Sesekali kalian perlu melihat ke bawah dan memandang langit untuk mengisi mental yang mulai luntur. Jika cerah, kita akan disuguhkan oleh pemandangan yang begitu indah seperti lagu Padi. Akhirnya gua berhasil loh. Bukan berhasil sampai puncak ya. Berhasil karena nyampe atas tuh cerah kayak gini. 2 gunung sebelumnya, Gunung Gede, Gunung Cikuray. Basah-basahan terus gua. Ya Allah, terima kasih. Oh iya, kanan kirinya tuh jurang ya.
Tuh. Ini di kiri. Sebelah kanan juga sama jurang. Jadi kalau hujan kayaknya air ngalir ke bawah situ tuh. Dan entah kenapa pohon-pohon kayak gini keren-keren banget ya. Kering kayak gini nih. Oke ngab, kayak gue gak kuat nahan lapar sampai pos 6. Ini masih nanjak banget nih tuh. Jadi gue makan di sini aja deh. Sini bisa kayaknya. Yang penting cuaca tetap cerah. Sampai puncak lautan awan hilang juga gak apa-apa. Wah gue mah udah sampai atas nggak hujan aja ya udah syukur banget. Tapi nggak jadi deh. Kayaknya nggak enak ya makan di jalur kayak gini. Yalah sampai pos 6. Jadi bola makan dulu. Belum sampai pos 6. Gak kuat lapar. Coba ke pos 6 ada simpang kayak gini. Kayaknya ke kiri. Mana simpangnya? Akan tetapi, memang sebaiknya kita teh jangan merasa sok kuat, apalagi menunda makan saat lapar, karena itu bisa merepotkan kita sendiri, lingkungan, dan juga tim SAR. Kalau kalian lapar, segeralah minum, dan jika haus, segeralah makan. Puncaknya udah kelihatan tuh. Tapi makin dekat, gua rasa jalurnya tuh makin nanjak, hampir vertikal kayaknya. Jalannya tuh kayak gini nih. Ada batuan, ini rawan jatuh nih. Set. Apa turun lagi aja ya? Dah akhirnya teh saya tahu alasan kenapa jika TikTok kita harus mendaki jam 2 malam. Karena di trek ini, jalan kalian akan terlihat seperti keong racun. Lima langkah berhenti. Pegel banget ke paha. Apa nih? Oh, basecamp Apoy. Belum sampai pos 6 ternyata. Pos 6A. Sanes? 8. Pos 8. 8. Kemana pos iya nah? Tunggu abdi teh. Pos 8 ngab. Pos 6 di mana? Enggak nemu soalnya. Tiba-tiba sudah di pos 8. Tujuh. Alasannya terbantahkan. Bang ya, orang TikTok tuh belum tentu nggak mau ngecamp. Iya. Karena Liburnya. Masalah liburnya, cutinya ya. Cuti kayak gitu. Dan bukan FOMO, ingat, bukan FOMO. Ya karena liburnya gitu aja. Yang panjang kan mending kayak Saya malah pengen camp seminggu, Kang. Oh, Bang. Lagi santai-santai. Sorry ngab. Tadi langsung pos 8. Gua nggak nemu soalnya. Pos 6 7-nya tuh gua nggak tahu.
Gak fokus juga karena emang pegal banget ini jalan. Buset. Jujur sama yang lain juga, 5 langkah berhenti, 5 langkah berhenti. Dan bagi saya seorang pemula kayak gini, capek banget, pegal. Ini apa Kang? Oh, ini gua walet. Iya. Mana guanya Kang? Oh, di bawah. Tempat sarangnya Batman Kang. Gua walet. Set, masih jauh ternyata. Katanya sih 5 menit lagi. Setengah jam yang bilang tadi turun Kang. 5 menit capeknya. Sekarang jam 7.30. Gua walet. Jadi dari gua walet ke puncak setengah jam lagi. Set. Parah banget nih. Ini apa ya kesini ya? Gua walet tuh bisa nanti. Oh itu tuh, ada orang juga tuh di bawah tuh. Lewatnya lewat situ. Ntar baliknya aja deh. Lanjut dari gua walet. Jam berapa nih? 7.30. Estimasi sampai puncak jam 8 pas kayaknya. Tapi ini beneran nanjaknya parah banget. Apalagi gunung di Jawa Tengah ya. Kebayang gue kalau ditektokin. Mohon maaf, saya keblinger karena capek. Ternyata pos 8 tadi adalah pos dari jalur Palutungan. Dan untuk Apuy sendiri, pos 6-nya yaitu Gua Walet. Puncak 280 meter kurang lebih. Kalau landai bisa lari gua. Ini jalannya, batunya soalnya bisa gerak gini tuh. Jadi makin susah, licin. Mana sih? Masih jauh banget ya. Jantung gue udah duk gitu banget. Parah. Dan orang-orang juga masih banyak di bawah. Capek banget. Kayaknya untuk tektok cukup deh. Ini udah hampir jam 8. Udah gue berangkat tadi jam 2.30. Berarti udah 5 jam. Dan belum sampai puncak. Di Plang sih tadi udah 280 meter lagi. Dan gue udah jalan sekitar 10 menit kayaknya, tinggal 100 meteran lagi lah. Tapi males banget nih tanjakannya kayak gini. Ampun. Sorry ya Ngab, muluh-muluh. Ya emang gue tuh pengen jujur aja gitu. Emang capek. Waduh guys, awannya naik. Tuh kabut bang. Iya kayaknya. Waduh. Bahaya nih. Iya bahaya nih. Puncaknya sih dekat nih, tinggal deket nih. Cuma kalau nggak salah nggak boleh di Ciremai tuh, kalau awan ke atas tuh nggak boleh. Anginnya kenceng banget. Bismillah. Set, ini gimana nanjaknya? Kalau hujan licin banget ini. Waduh, bener Kang, udah tembok ini mah Kang. Masya Allah. Waduh, kabutnya udah mulai naik nih. Tapi gue udah tanggung. Ayolah, come on.
Itu dia, puncak Ciremai. Sampai kayaknya. Jalanannya tuh batu-batu kayak gini nih, karena emang kawah kalau nggak salah puncak Ciremai itu. Finally, sampai juga di puncak Gunung Ciremai. Ya udah. Ngeri banget nih. Puncaknya tuh kayak gini. Jadi kalau Apu itu puncaknya ini. Terus ada lagi tuh kalau dari Linggarjati, dari mana tuh Sadarehe, dari Palutungan, ada banyak lah. Dan itu jalannya setapak kayak gini nih. Jadi Apu itu puncaknya hampir mau sampai puncak ke kanan. Kalau ke kiri nggak tahu kemana. Dan lautan awan. Akhirnya saya berhasil. Ini sepi banget puncaknya. Nggak tahu kalau weekend, Sabtu Minggu. Ciremai, puncak Burhanuddin, begitu namanya, atap Jawa Barat. Oh, namanya puncak Burhanuddin. Sebelum kabut menyerang. Ini dia, atap Jawa Barat. Oh, jadi puncaknya tuh dinamainya tuh sesuai yang bikin puncak kayaknya. Ini apa nih? Puncak Kesetiaan. Oke, gua tuh kan dari dulu ngeliat vlog ke Ciremai, terus ngeliat orang foto di Ciremai. Penasaran banget gua. Pengen banget nih gua puterin nih kawah ini nih. Cuma kayaknya waktunya nggak sempet deh. Terus itu tuh kayaknya tebing gitu, kayaknya nggak bisa dilewatin. Tapi kita coba deh. Coba kita coba sampai mana nih batasnya. Ayo gas. Ada lagi nih. Biasa orang foto di sini nih, sambil tiduran. Sampai mana nih batasnya? Gua tuh senang banget karena dua gunung sebelumnya, Gunung Gede, Gunung Cikuray, semuanya tembok. Dan finally di Gunung Ciremai, di Semai, gue dapet view bagus, lumayan lah. Meskipun ini juga udah mulai tembok sih, tapi nggak parah banget gitu, masih kelihatan. Oke Ngab, kayaknya nggak jadi deh. Kayaknya sama aja. Mau kita muter dari sana ke sini, sana ke sini juga. Cuma kayaknya puncaknya itu nggak rata. Dan mungkin dari 5 jalur yang legal itu ada puncak yang paling tinggi. Nah, gua nggak tahu puncak yang paling tinggi itu apa. Coba teman-teman yang tahu boleh komen gitu. Udah, istirahat setengah jam, baru langsung turun lagi karena gua pengen ke Gua Walet tadi. Cukup lah. Gunung Ciremai,
Untuk keindahannya tidak perlu diragukan lagi. Dengan predikat gunung tertinggi di Jawa Barat ini, kalian bisa melihat ujung Jawa Barat sampai Jawa Timur tetapi menggunakan teropong. Itu pun nggak tahu. Untuk sampai di puncak ini, kita membutuhkan waktu kurang lebih 6-7 jam perjalanan. Dan jika ingin ke sini, saya sangat menyarankan untuk membawa persediaan air dan makanan yang cukup. Karena di Gunung Ciremai ini tidak terdapat warung satupun kecuali di base camp. Dan ingat, tetap hati-hati ketika sudah ada di puncak. Jika kabut atau badai datang, segeralah turun. Jangan nafsu. Karena dahsyatnya angin Gunung Ciremai ini dapat membawa kalian terbang ke alam lain. Tambah jadi 5 juta. Halo. Pokoknya Ciremai keren lah. Ya. Untung banget nih kita nih. Kabut semua kan. Nama channelnya. Oke. Thank you ya Kang. Yuk duluan ya. Hati-hati Kang. Foto. Ayo ayo. Ayo. 1, 2. Oke. Sekarang jam 9.23, setengah 10. Kita pulang. Udah mulai siang, takutnya kabut makin kesini, terus badai deh. Oke. Gunung Ciremai. Biasanya orang-orang udah bilang gua tadi tidur lagi ya. Gak usah lah. Lagi gimana nih? Puncak Ciremai. Goodbye. Duluan ya. Ya, hati-hati ya. Ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya. Dan jika suka, silahkan komen, like, dan subscribe.